Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada suatu senja musim dingin tahun 1988, di sebuah ruang praktek psikologi yang temaram di Baltimore, Maryland, sebuah peristiwa tak biasa terjadi. Dan sejak saat itu, perdebatan tentang reinkarnasi kembali menyala. Seorang pria Amerika berusia 38 tahun, Alan Lee, datang untuk menjalani sesi hipnoterapi. Ia tampak seperti pasien biasa, tenang, sopan, tidak menunjukkan gejala gangguan berat. Namun beberapa menit setelah memasuki kondisi hipnosis, ekspresinya berubah drastis. Wajahnya yang semula lembut mengeras, memancarkan wibawa dan kesombongan yang ganjil, seolah ia seorang penguasa besar. Kedua matanya yang terpejam bergetar, lalu dari bibirnya mengalir suara pelan dengan intonasi asing, berat, dan berirama kuno. Dokter yang mendampinginya terdiam. Bahasa itu tidak dikenalnya. Bukan Latin, bukan Yunani, bukan bahasa modern manapun. Tiba-tiba Alan meraih kertas dan pena. Tangannya bergerak cepat, menorehkan simbol-simbol asing yang saling berselingan. Sekilas, tanda-tanda itu menyerupai hieroglif di dinding makam Mesir kuno. Tak seorang pun di ruangan itu menyadari bahwa sesi terapi yang tampak biasa tersebut akan membuka kisah yang mengguncang dunia ilmiah selama bertahun-tahun. Latar belakang Alan Lee. Alan Lee lahir pada dekade 1940-an di Philadelphia, Amerika Serikat, dalam keluarga yang relatif berada. Ia bukan anak yang mudah diatur. Masa remajanya diwarnai pemberontakan dan kebingungan. Ia berhenti sekolah pada kelas 10. Namun kecerdasannya tajam. Ia mencoba berbagai pekerjaan, menjual mobil, menjadi tenaga penjualan, hingga akhirnya terjun ke dunia bisnis dan berhasil mengumpulkan kekayaan yang cukup besar. Di mata publik, ia hanyalah pria dewasa yang hidup berkecukupan dan rendah hati. Namun sejak kecil, ada satu obsesi yang tak pernah lepas darinya, Mesir kuno. Ia sering mengenakan spray sebagai jubah, membuat mahkota sendiri, dan bermain peran sebagai Fir'aun di kamar tidurnya. Ketertarikan itu tak memudar saat dewasa. Dalam pesta kostum, ia selalu memilih menjadi Raja Mesir, dan gerak-geriknya terasa terlalu alami untuk sekadar akting. Perasaan aneh itulah yang akhirnya mendorongnya mencari bantuan profesional. Pada akhir 1980-an, ia mendatangi seorang psikiater berpengalaman di Baltimore, Dr. Irving Moders, nama transliterasi yang dikenal menggunakan hipnoterapi untuk menggali memori terpendam. Tak ada yang menyangka apa yang akan terjadi berikutnya. Mengaku sebagai Fir'aun Mesir 341 hingga 338 sebelum Masehi. Dalam kondisi hipnosis, Alan berbicara dalam bahasa asing yang kemudian dianalisis oleh para ahli. Rekaman suara dan sampel tulisan dikirim ke seorang pakar Mesir kuno dari Universitas Negeri Maryland. Hasilnya membuat banyak orang terdiam. Bahasa yang digunakan Alan diidentifikasi sebagai bentuk Mesir kuno. Tulisan simbol yang ia coretkan dinilai menyerupai hieroglif autentik, baik dari sisi struktur maupun tata bahasa. Salah satu kalimat yang diterjemahkan berbunyi, "Siapa yang memberimu keberanian untuk menatapku? Di hadapan Fir'aun, engkau harus menunduk." Dalam sesi tersebut, Alan menyatakan bahwa ia pernah menjadi seorang Fir'aun bernama Kalitratres yang memerintah antara tahun 341 sebelum Masehi hingga 338 sebelum Masehi. Nama itu memang tercatat dalam sejarah sebagai penguasa kecil pada periode akhir Mesir kuno, hampir tak dikenal dan jarang dibahas dalam literatur populer. Bagaimana mungkin seorang pebisnis Amerika modern mampu menyebut nama yang nyaris terlupakan itu, lengkap dengan bahasa dan simbol yang tidak ia pelajari secara formal? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Prajurit Konfederasi 1860-an. Dalam sesi berbeda, Alan mengaku pernah hidup sebagai seorang prajurit muda bernama Brewster yang bertempur di pihak Konfederasi dalam Perang Saudara Amerika pada dekade 1860-an. Ia menyebut berasal dari Georgia dan bergabung pada usia 16 tahun sebelum akhirnya gugur. Penelusuran arsip militer menemukan nama Brewster dalam daftar korban konfederasi dengan data yang sesuai.
Nama tersebut tidak populer dalam literatur sejarah umum. Detail yang diberikan Ellen, lokasi pertempuran, kondisi medan, bahkan deskripsi luka, begitu spesifik sehingga peneliti kesulitan menjelaskannya secara rasional. Budak Yahudi pada masa Romawi. Dalam sisi lain, ia menyebut dirinya pernah menjadi seorang budak Yahudi bernama Yosefus sekitar 2000 tahun lalu. Ia menggambarkan suasana pengadilan dan penyaliban Yesus dengan detail emosional, seolah menyaksikannya langsung. Fragmen memori itu muncul seperti potongan film yang diputar ulang di ruang praktek yang sunyi. Klaim sebagai Rudolf Valentino. Klaim yang paling mencolok muncul ketika Ellen menyatakan bahwa kehidupan terdekatnya sebelum lahir kembali adalah sebagai aktor legendaris era film bisu, Rudolf Valentino. Valentino, ikon tahun 1920-an yang dijuluki The Great Lover, wafat pada 23 Agustus 1926 dalam usia 31 tahun. Para peneliti mengundang sejumlah profesional film senior. Seorang juru kamera yang pernah terlibat dalam film The Sick mengajukan pertanyaan sulit. Berapa orang yang berada dalam mobil saat hari pertama syuting luar ruangan? Apakah terjadi sesuatu dalam perjalanan? Ellen menjawab tanpa ragu. 4 orang berada dalam satu mobil dan ban depan kanan kendaraan terlepas di tengah perjalanan. Sang juru kamera terdiam. Peristiwa itu hampir ia lupakan. 3 orang lainnya yang berada dalam mobil telah lama meninggal. Ia mengaku tidak pernah menceritakan insiden tersebut kepada siapapun. Ellen bahkan menyebutkan nama orang-orang yang hadir dan isi percakapan mereka. Beberapa saksi mengaku merasakan keringat dingin menyaksikan integrasi itu. Makhluk energi dari Neptunus. Sesi yang paling mencengangkan terjadi ketika Ellen mengaku pernah menjadi makhluk energi bernama Nolan dari planet Neptunus. Menurutnya, kehidupan di Neptunus bukan berbentuk fisik, melainkan entitas energi murni dalam dimensi yang tak terlihat manusia. Ia mengatakan, Neptunus yang kita lihat hanyalah satu dimensi dari realitas yang lebih tinggi. Sebagai Nolan, ia mengaku datang ke bumi pada masa prasejarah untuk merasakan dunia material. Ia menumpang pada tubuh makhluk primitif hingga suatu bencana besar digambarkannya seperti ledakan nuklir menghancurkan segalanya. Tubuh fisiknya hancur, energinya tercerai-berai di alam semesta. Saat menceritakan bagian ini dalam hipnosis, Ellen menangis. Tangisnya terdengar seperti duka yang sangat tua. Misteri yang tak pernah tuntas. Ellen Lee mengklaim mampu mengingat 16 kehidupan masa lalu, mulai dari Fir'aun, prajurit perang, budak Romawi, aktor Hollywood, hingga entitas kosmik. Jika klaim itu benar, maka pemahaman modern tentang memori, identitas, dan kesadaran perlu ditinjau ulang. Namun jika tidak, bagaimana menjelaskan detail historis yang begitu spesifik? Fenomena psikologis luar biasa, kebetulan statistik, pengetahuan tersembunyi, atau sesuatu yang benar-benar melampaui sains. Ellen sendiri tidak pernah memberikan jawaban pasti. Namun dalam berbagai wawancara setelah peristiwa tahun 1988 itu, ia berulang kali menyampaikan satu pesan sederhana. Jika manusia sadar bahwa setiap tindakan mungkin membawa konsekuensi melampaui satu kehidupan, mungkin mereka akan lebih berhati-hati dalam menyakiti satu sama lain. Hingga kini, kisah Ellen Lee tetap berada di antara batas sains dan misteri, menantang keyakinan, memicu perdebatan, dan menyentuh pertanyaan paling mendasar tentang siapa kita sebenarnya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.